Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dengan skor akhir 3-0 di turnamen Piala AFF U16. 3 gol Indonesia masing-masing dicetak oleh Mirza di menit 40, lalu Evandra dari titik putih penalti di menit 59, dan Alberto di menit 87. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, aku jujur menanti pertandingan Indonesia U16 di bawah asuhan Coach Nova Arianto. Salah satu yang sering beliau sebutkan bagaimana secara pendekatan banyak sekali ilmu-ilmu yang terinspirasi lewat apa yang ditampilkan oleh Coach Sintayong. Sebab ya, Coach Nova Arianto menjadi salah satu asisten yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Nah, dari apa yang ditampilkan oleh Indonesia U16 yang bersua melawan Singapura, ya jelas impress banget. Aku menganggap penampilan pemain timnas Indonesia dari sisi pergerakan ataupun permutasian di sektor sayap kanan, sektor sayap kiri, ketika pemain sayap kanan bergerak masuk ke dalam ataupun drop, teman-teman, mendekat ke pemain tengah, double pivotnya, baik itu juga di sektor sayap sebelah kiri. Di situ fullback kanan, fullback kiri mencoba melakukan pergerakan untuk masuk ke depan, mengisi kekosongan ataupun menjaga kelebaran yang ditinggalkan oleh sayap kanan, sayap kiri dari timnas Indonesia. Itu terus dilakukan. Ya, memang masalah passing, cepatnya hilang bola, ini menjadi PR yang harus diperbaiki untuk laga-laga selanjutnya. Soal kehilangan bola ini pun di sesi training yang dijalani oleh Coach Nova berkali-kali kan diingatkan oleh Coach Nova, passing itu harus benar, kontrol bola pun harus benar, sehingga akan bisa menciptakan permainan yang lebih oke. Ya, untuk laga pertama tentu tidak mudah, tapi dari apa yang ditampilkan sangat amat oke lah ya, menjanjikan untuk bisa kita katakan. Nah, ada beberapa poin yang sudah aku rangkum soal pertandingan yang dijalani oleh Coach Nova Arianto. Plus, ada juga nih pesan yang disampaikan oleh Coach STY kepada Coach Nova Arianto. Coach STY bilang bagaimana mental pemain tersebut di atas lapangan. Nah, kalau kita lihat ya, ini lawan yang dihadapi oleh Indonesia juga Singapura, tanpa mengurangi rasa hormat. Dari 5 pertemuan terakhir timnas Indonesia U16 teman-teman melawan Singapura, ya, timnas Indonesia itu superior banget, mendominasi. Ya, 3 menang dan 2 menang dan 2 imbang. Jadi bisa kita lihat gambarannya bagaimana di pertandingan ini Indonesia pun kembali mendominasi. 60% penguasaan bola, 40% Singapura sebaliknya untuk menguasai bola. Apalagi di Singapura, teman-teman, di babak kedua itu nggak jelas banget mainnya. Nah, kita bahas dulu poin pertama dari susunan formasi. Coach Nova Arianto di atas kertas gunakan pola 4-4-2. Pola 4-4-2 ini pun mengingatkan aku dengan apa yang pertama kali dilakukan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia kelompok usia, pola 4-4-2. Nah, mengapa pola 4-4-2 ini sering kita lihat di dunia sepak bola secara umum ya digunakan oleh pelatih-pelatih? Karena ini skema ataupun formasi yang paling balance, baik itu dari sisi attacking seimbang dan baik itu dari sisi defensif seimbang. Ya, dengan keputusan Coach Nova Arianto menggunakan pola 4-4-2, apalagi lawan yang dihadapi oleh timnas Indonesia U16 pun tidak superior, khas-khas dari Coach Sintayong. Sintayong kalau menghadapi tim yang tidak superior cenderung tidak gunakan pola ya 3 back, teman-teman, melakukan improve juga menjadi 4 back, tapi menghadapi negara-negara superior akan menggunakan pola 3 back. Nah, apakah itu akan diimplementasikan oleh Coach Nova selanjutnya? Patut kita nanti. Tapi untuk di pertandingan ini gunakan pola 1-4-4-2. Kiper ada Nurul Ihsan. Kiper timnas Indonesia di pertandingan ini tidak begitu teruji dari ya attacking, kesempatan-kesempatan dari Singapura pun tidak begitu kuat dari sikap penyerangan mereka. Kemudian 2 pemain di belakang, center back, ada Putu Panzi dari Bali United, kemudian ada Raihan Apriansah dari Asiana ataupun Dewa United, teman-teman. Kemudian
fullback kiri ada Matthew Baker. Matthew Baker di babak kedua digeser masuk ke tengah berduet dengan Putu Panji. Kemudian di fullback kanan ada Fabio Aska Irawan dari Persija Jakarta. Matthew Baker dari Melbourne City, teman-teman. Nah, untuk posisi fullback kanan Fabio, timnas Indonesia memiliki untuk kesekian kalinya, teman-teman ya, mencoba memanfaatkan bola-bola throw in. Nah, ini dimiliki oleh Fabio karena Fabio lewat throw in-nya berhasil menciptakan sebuah gol di menit 40 dari Mirza. Kemudian double pivot ada Nazriel Alvaro dari Akademi Persib Cimahi. Kemudian didampingi oleh Evandra Florasta dari Bayangkara FC. Evandra dingin banget permainannya, teman-teman. Bagaimana dia mengatur permainan, mengatur serangan. Tapi yang aku lihat, aku soroti di babak pertama, bagaimana double pivot yang dimiliki oleh timnas Indonesia ini jaraknya begitu jauh ataupun tidak mau turun begitu aktif untuk menjemput bola dari permainan proaktif 1-2 yang dilakukan oleh kiper Indonesia lewat center back dari timnas Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, masuk di babak kedua, sangat cair permainan timnas Indonesia dan tidak seperti di babak pertama jarak antar pemain. Ya, memang ada masih jauh jarak antar pemain, tapi nggak signifikan, sekitaran 10 sampai dengan 15 menit babak pertama. Nah, untuk yang memerankan lebih, teman-teman, kalau kita sebut box to box lah istilahnya, itu posisinya cenderung ke posisinya Evandra Florasta. Ia melakukan penyerangan, ia juga dituntut untuk bertahan. Nah, untuk yang menjaga keseimbangan sebagai barrier, teman-teman, yang melakukan cutting ketika lawan melakukan counter attack ataupun serangan, yaitu Nazriel Alvaro sebagai defensive midfielder. Kemudian sayap kanan ada Zahabi Goli dari Persija Jakarta. Sayap kiri ada Daniel Alfredo dari Asiana ataupun Dewa United. Nomor 7 dari Indonesia U16, teman-teman. Tentu perlu improve terus ya. Ada hal-hal yang harus diperbaiki untuk bisa menciptakan sesuatu yang oke lewat sektor flank dari Indonesia U16. Kemudian di depan Alberto di babak pertama nggak begitu jelas permainan, nggak kelihatan banget. Namun di babak kedua kelihatan. Kenapa bisa kelihatan? Karena dilakukan pertukaran posisi dibuat oleh Coach Nova Arianto. Ini pemikiran sangat oke. Di babak pertama Alberto duet dengan Mirza. Nah, di babak kedua Alberto digeser lebih ke sektor flank, tepatnya di sektor kiri. Nah, posisi yang ditinggalkan Alberto diisi oleh Pandi Ahmad. Pandi Ahmad pun dimasukkan, tidak mengecewakan. Banyak sekali terupas-terupas yang dilakukan oleh Pandi Ahmad yang bola itu diletak tentunya di belakang garis pertahanan dan akhirnya banyak menciptakan sebuah peluang. Kemudian di depan ada Muhammad Mirza dari Asiana ataupun Dewa United. Ya, di sini Mirza sebagai striker, mobile banget pergerakannya. Dari beberapa pemain yang dimasukkan oleh Coach Nova Arianto, khususnya di sektor depan, bukan striker-striker statis. Di babak kedua pun ada masuk yang namanya Josh Holong. Ini pun dia bergerak ataupun memiliki speed yang oke. Jadi apa yang dilakukan oleh Coach Nova Arianto dari beberapa pilihan pemain-pemainnya pun, ya ini tentu pandangan pribadi yang dimiliki oleh Coach Nova. Tapi cara pemilihannya itu nggak begitu jauh cara pandangnya ya dengan apa yang kita lihat di bawah asuhan Coach Sintayong. Tapi aku nggak katakan 100% ataupun 99% Coach Nova meniru ataupun mengikuti pandangan Coach Sintayong. Setiap pelatih itu, mau dia pelatih A, B, C, D, E, pasti punya pandangan sendiri. Mau lahir dia dari mana, pasti dia mempunyai filosofi sendiri yang mungkin sedikit banyaknya berbeda dengan yang melahirkannya. Kemudian poin kedua soal permainan timnas Indonesia di babak pertama menyerang terus. Ada satu hal yang akhirnya luput. Apa itu? Permainan tempo. Karena menyerang, tempo tidak diatur. Ini kan bisa seperti dua mata uang. Kenapa? Bisa menusuk akhirnya. Stamina habis. Tapi di pertandingan ini angkat topi. Apa yang dilakukan oleh Coach Nova lewat latihan fisik, stamina dari pemain timnas Indonesia bisa sampai dengan penghujung babak kedua, teman-teman. Bayangkan jika kita bandingkan dengan pemain-pemain Singapura, sudah bertumbangan, ada kram, ada kelelahan dan lain sebagainya. Ini angkat jempol. Lalu kemudian poin ketiga, bagaimana lemparan ke dalam menjadi hal
yang dioptimalisasi oleh Coach Nova Haryanto. Di saat finishing dari Timnas Indonesia lewat permainan open play, tidak begitu matang sih peluang dari Timnas Indonesia di depan gawang, tidak bisa dimanfaatkan. 5 on target sepanjang 90 menit yang diciptakan oleh Timnas Indonesia ketika itu patah ataupun tidak bisa menciptakan gol pembuka lewat throw in ataupun situasi set piece, bola mati lah ya, bisa kita sebut teman-teman, menjadi situasi yang akhirnya merubah konstelasi di atas lapangan. Ini kan hal yang dilakukan juga oleh Coach Sintayong, paceklik lewat permainan open play, manfaatkan situasi lemparan ke dalam. Kemudian ya tadi udah kita sebut di babak kedua pergantian sih ya dari Coach Nova Haryanto ini patut kita berikan apresiasi teman-teman. Di saat mungkin pemain tersebut tidak mengeluarkan potensi, lalu dilakukan pergantian pemain, contohnya Alberto dari striker digeser ke sektor kiri. Jadi Coach Nova tahu dia pembacaan nih. Kemudian dimasukkan Pandi Ahmad pun yang bergerak di posisi belakang striker yang bernama Mirza, membantu double pivot dari Timnas Indonesia, Evandra sama yang bernama, sebentar teman-teman, yang bernama nomor 8 Nazriel, sehingga secara superioritas Singapura menggunakan shape 4-1-4-1, Timnas Indonesia pun 3 lawan 3 bukan 2 lawan 1. Hal ini kan akhirnya memuluskan bagaimana sirkulasi bola yang coba diciptakan oleh pemain Timnas Indonesia, khususnya dari sektor tengah menuju ke final third. Lalu di babak kedua tadi sudah kita sebut, Singapura habis permainannya tidak terkonsep, tidak jelas apa yang mereka maukan. Ya, walaupun di babak pertama pun nggak begitu jelas juga, tapi di babak pertama bagaimana organisasi defensif, struktur 4-1-4-1 mereka lebih compact defense. Dan ya, itu dia teman-teman beberapa sorotan yang kita saksikan di pertandingan U16 Indonesia melawan Singapura. Dari sisi individu, jelas pemain saat menghadapi Singapura menonjol banget individu ya, tapi yang ingin aku saksikan selanjutnya bagaimana pemain-pemain Indonesia ini menghadapi negara-negara yang secara kualitas mungkin pemainnya sama atau tidak lebih tinggi. Reaksi mentalitas dari pemain kita itu bagaimana, khususnya U16 ini. Oke, selamat Coach Nova Haryanto memberikan kesan baik tentunya bersama dirinya di AFF kali ini. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.